Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngelihat gitu, ada rencana bisnis yang kelihatannya wah brilian banget di atas kertas, tapi kok pas dijalanin, malah berantakan ya? Sering banget itu. Atau sebaliknya, idenya mungkin biasa aja, tapi karena eksekusinya mantap, malah sukses besar. Nah, itu dia. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, kenapa bisa begitu. Kita bakal fokus banget ke bab 2, judulnya Perbedaan Eksekusi, dari buku yang udah klasik ya, Execution, The Discipline of Getting Things Done, karya Larry Bossidy dan Ram Charan. Buku bagus tuh. Bener-bener ngasih kacamata buat ngeliat apa sih yang ngebedain antara rencana doang sama hasil nyata di lapangan. Betul. Jadi misi kita kali ini kita pengen paham bareng-bareng kenapa eksekusi itu bukan cuma soal teknis atau detail kecil, tapi ini adalah disiplin inti yang penting banget buat semua pemimpin, semua tim. Siap ya kita bongkar. Siap, mari kita mulai. Oke, jadi bab 2 ini langsung nusuk ke masalah utamanya nih. Banyak pemimpin itu, wah jago banget bikin strategi, visi besar gitu. Tapi Tapi giliran mikirin gimana cara jalaninnya, nah itu dia, seringkali kurang tertarik atau malah kayak nganggep remeh gitu. ya, kayak mikir itu kan tugasnya anak buah, tugas bawahan aja. Dan disinilah, menurut buku ini ya, letak kesalahan fundamentalnya. Eksekusi itu bukan sekedar, taktik operasional biasa. Bukan cuma doing things gitu ya? Bukan. Ini sebuah disiplin. Kayak sistem yang utuh, yang harus nyambung banget sama strategi, sama tujuan, bahkan sama budaya perusahaan. Jadi, gagalnya itu sering bukan karena strateginya jelek loh. Tapi karena pemimpinnya nggak turun gunung gitu ya, nggak terlibat langsung di proses eksekusinya. Persis. Nggak bisa tuh, cuma didelegasiin terus lepas tangan. Pemimpin itu harus hidup di dalam proses eksekusinya. Contohnya ada banget nih di kasus Joe, CEO yang dibahas detail di bab ini. Kan di bab sebelumnya udah disinggung dikit ya, dia ini punya tim pinter. Konsultan juga kelas kakap, strategi udah disepakati bareng. Insentif buat tim juga katanya udah jelas. Kati hasilnya, Gagal total, sampai kehilangan kerjaan, kan? Nah, pertanyaannya kok bisa gitu? nah, analisis kegagalan Joe dari kacamata eksekusi ini benar-benar nyebuka mata sih. Ada beberapa poin penting banget. Pertama, dia itu terputus dari realitas lapangan. Maksudnya gimana tuh terputus? Contohnya nih, dia nggak sadar kalau rencana perbaikan proses di pabriknya itu udah molor, telat 12 bulan. Bayangin. Waduh, setahun. Iya, dia cuma marah aja pas lihat angka laporan kuartalan jelek, tapi dia nggak pernah nanya, kenapa sih target ini nggak kecapai? Nggak pernah gali akar masalahnya apa? Wah, fatal ya. Cuma lihat hasil akhir doang. Betul. Nah, ini nyambung ke poin kedua. Dia salah menempatkan orang-orang kunci. Oh, posisi penting diisi orang yang nggak tepat. Iya, misalnya, wakil presiden eksekutifnya itu digambarkan sebagai tipe tiket puncher. Tahu kan? Orang yang pindah-pindah jabatan cuma buat bagusin CV, nggak ada komitmen jangka panjangnya. Cuma cari loncatan karir ya. Terus direktur produksinya, ini orang pinter sih dari firma konsultan keuangan, tapi nggak punya pengalaman operasi sama sekali. Dan yang parah, nggak dihormati sama manajer-manajer pabrik di bawahnya. Wah, gimana mau jalan coba eksekusinya kalau gitu? Komandannya aja nggak klik sama pasukan di lapangan. Tepat sekali. Nah, karena orang kuncinya nggak pas, ditambah pemimpin puncaknya juga jauh dari realitas, muncullah masalah ketiga, kurangnya dialog yang jujur dan terbuka. Maksudnya nggak ada obrolan yang bener-bener belak-belakan gitu ya antara atasan sama tim di lapangan? Iya, nggak ada diskusi mendalam antara si Joe ini sama tim manufacturingnya soal kapabilitas mereka tuh sebenarnya gimana sih? Apa aja hambatannya di lapangan? Target itu kayak cuma dijatuhin aja dari atas, pokoknya harus segini. Akibatnya, ya jelas targetnya jadi nggak realistis dong ya. Betul banget, itu poin keempat. Stretch goals atau target ambisius yang dia pasang itu nggak pernah diuji kelayakannya bareng sama orang-orang yang ya ujung-ujungnya harus ngejalanin target itu. Nggak ada reality check gitu ya. Nah, itu dia. Dan yang terakhir, ini juga krusial. Minimnya tindak lanjut atau follow through. Si Joe ini nggak menetapkan milestones atau tonggak pencapaian yang jelas. Nggak ada mekanisme akuntabilitas rutin buat memantau progresnya gimana. Jadi kayak dibiarin aja gitu terus kaget pas akhir periode hasilnya jelek. Iya, dia baru bereaksi setelah semuanya udah telat. Nggak ada sistem early warning lah istilahnya. Oke. Jadi kalau aja si Joe ini paham dan menerapkan disiplin eksekusi, pendekatannya pasti beda banget ya.
Beda 180 derajat mungkin. Dia bakal lebih sering turun, nanya gimana caranya kita capai ini, mastiin orang yang tepat ada di posisi yang tepat. Terlibat dari awal perencanaan gitu ya, nggak cuma di akhir pas nagih hasil. Persis, dia bakal ikut dari awal perencanaan strategis bareng tim pelaksana, targetnya pun bakal dibuat menantang tapi tetap realistis, berdasarkan kapasitas nyata organisasinya, bukan cuma mimpi indah. Terus soal orang tadi, kalau ada yang nggak pas gimana? Ya dia harus berani, entah itu kasih coaching atau kalau memang perlu ya diganti. Pertanyaan kuncinya itu bukan cuma apa targetnya, tapi bagaimana kita langkah demi langkah akan mencapainya. Dan soal follow through tadi, Nah itu penting banget. Dia harus bangun ritma akuntabilitas. Ada pertemuan rutin buat cek progres, ada milestones yang jelas, dia harus aktif memonitor, dan ya menuntut pertanggungjawaban kalau ada yang melenceng. menariknya, pengganti si Joe ini kan katanya dari manufaktur ya, dan dia berhasil membalikan keadaan. Iya betul. Penggantinya ini sangat fokus pada detail bagaimana, milestones, dan follow-through. Ini jadi bukti nyata banget betapa beda pendekatan kepemimpinan itu ngaruh ke hasil akhir. Beda di eksekusinya. Wah, jelas banget ya pelajarannya dari kasus Joe. Tapi kayaknya pola kegagalan karena kesenjangan eksekusi ini sering kejadian ya. Buku ini ngasih contoh lain kan, si Richard Thoman di Xerox. Betul. Ini kasus menarik juga. Thoman ini datang dari IBM, dianggap ahli strategi hebat. Dia punya visi besar buat ngubah Xerox jadi penyedia solusi, bukan cuma penjual mesin fotokopi. Awalnya sih disambut positif. Tapi ujung-ujungnya bermasalah juga. Iya, lagi-lagi masalahnya di eksekusi. Visi besar Thoman itu ternyata terputus dari realitas kapabilitas eksekusi Xerox yang sebenarnya udah lama bermasalah dari dalam. Dia kayaknya kurang baca kondisi mesin internal perusahaannya sendiri. Terus kesalahannya apa lagi? Katanya dia coba bikin perubahan besar terlalu banyak sekaligus ya. Nah, itu dia. Dia meluncurkan 2 inisiatif raksasa barengan. Konsolidasi pusat administrasi sama reorganisasi besar-besaran tim penjualan. Wah, langsung 2 gitu. Iya, dan itu jadi kesalahan eksekusi yang fundamental. Hasilnya, kacau balau. Faktur pada hilang, pesanan gak jelas juntrungannya, layanan pelanggan anjlok parah. Tim penjualannya gimana? Malah sibuk ngurusin masalah administrasi, bukan jualan. Moral karyawan langsung drop, arus kas jadi negatif, harga saham terjun bebas. Xerox itu nyaris bangkrut waktu itu. Gila ya. Padahal strateginya bagus dari orang hebat pula. Ditambah lagi ada faktor budaya internal Xerox yang katanya sulit nerima orang luar kayak Thoman. Dan Thoman sendiri dianggap dingin, kurang bisa ngebangun hubungan. Dia juga nggak punya otoritas penuh buat milih tim intinya sendiri. Jadi intinya, strategi sehebat apapun kalau nggak didukung eksekusi yang solid, orang yang tepat, proses yang jelas, budaya mendukung, ya bakal ambruk juga ya. Persis. Itu pelajaran mahal banget dari kasus Xerox. Luar biasa sih. Nah, ada lagi nih, Richard McGinn di Lucent Technologies. Ini juga awalnya kelihatannya menjanjikan banget ya, habis pisah dari AT&T. Iya dong, punya aset riset keren dari Bell Labs, pasar telekomunikasi lagi booming-boomingnya waktu itu. Potensinya kelihatan gede banget. Tapi kok bisa gagal juga? Nah, ini seperti yang diakui penggantinya sendiri, si Henry Schacht. Dia bilang, kami mendahului kapasitas kami untuk mengeksekusi. Intinya, mereka terlalu ambisius sampai melampaui kapasitas organisasi buat ngejalaninnya. Nggak ngukur baju sendiri gitu ya. Terus ada masalah budaya juga katanya. Betul. McGinn ini gagal mengubah budaya warisan dari Western Electric yang cenderung lamban, birokratis. Padahal pasar teknologi kan geraknya cepet banget. Nggak cocok lah. Sistem internalnya juga bermasalah ya. Struktur organisasinya rumit, kontrol keuangannya lemah. Katanya sampai nggak bisa ngelacak untung ruginya per produk atau per pelanggan. Nah, itu parah banget. Gimana coba mau bikin keputusan bisnis yang bener kalau data dasarnya aja nggak ada atau nggak akurat? Bener juga. Terus si Megin ini soal orang gimana? Dia juga dinilai gagal. Gagal buat menghadapi atau kalau perlu ya mengganti eksekutif-eksekutif di bawahnya yang kinerjanya jelek. Akibatnya banyak. Salah satunya jadi ketinggalan peluang pasar penting ya. Kayak di produk routers sama peralatan optik itu. Iya, ini sering dilihat orang sebagai kesalahan strategi. Tapi buku ini negasin, akarnya itu ada di eksekusi. Kenapa? Karena mereka gagal menilai secara realistis kapabilitas internal mereka sendiri buat kasus routers, dan gagal dengerin sinyal pasar soal kebutuhan masa depan buat kasus optical gear. Jadi kayak kombinasi masalah internal sama kurang peka sama pasar gitu ya. Bisa dibilang gitu. Ini kayak contoh klasik dilema inovator.
di mana perusahaan yang udah mapan kesulitan merespon teknologi baru, tapi diperparah lagi sama lemahnya eksekusi di dalam. Terus katanya mereka juga terlalu nyebar ya, bikin banyak produk yang nggak nguntungin, banyak akuisisi tapi nggak diintegrasiin dengan benar. Iya, ngejar pertumbuhan tapi nggak terkendali. Biaya jadi bengkak di mana-mana. Sampai akhirnya, ini yang parah, muncul praktik-praktik yang merusak. Kayak gimana tuh? Demi ngejar target penjualan yang nggak realistis, tim salesnya terpaksa ngasih kredit ke pelanggan secara berlebihan, atau nyatet penjualan terlalu dini sebelum barangnya benar-benar dikirim atau diterima. Wah, itu kan mainin pembukuan namanya, bahaya banget. Bahaya banget, bikin neraca perusahaan rusak, utangnya numpuk. Dan yang paling bikin miris, pemimpin puncaknya, si Mekin ini, kayak nggak sadar betapa parahnya situasi. Masa sih? Iya, dia terus aja merevisi target ke bawah, tapi sambil terus bilang kalau masalahnya terkendali kok. Sampai akhirnya ya udah, dia diberhentikan. Keterputusan dari realitas ini lagi-lagi jadi ciri khas kegagalan eksekusi. Oke, oke. Waduh, denger cerita kegagalan Xerox sama Lucent ini jadi agak merinding juga ya. Strategi bagus, aset kuat, pasar mendukung, tapi bisa anjur gara-gara eksekusi. Makanya buku ini penting banget. Biar kita nggak cuma fokus di rencana keren doang. Nah, sekarang biar seimbang, mari kita lihat sisi sebaliknya. Ada contoh sukses yang kontras banget nih. EDS, Electronic Data Systems, pas dipimpin sama Dick Brown mulai tahun 1999. Ah iya, kasus IDS ini menarik buat perbandingan. Kondisinya kan mirip Xerox ya waktu itu. Pemimpin pasar, tapi lagi stagnan, pendapatan datar, laba malah turun. Terus si Brown ini orang luar, dari industri telekomunikasi, datang bawa target ambisius sama rencana reorganisasi besar. Kok dia bisa beda hasilnya sama Thoman atau McGinn? Apa kuncinya? Kuncinya, seperti yang ditekankan banget di buku ini, adalah fokus yang luar biasa dari si Brown ini pada disiplin eksekusi sejak hari pertama dia masuk. Dia nggak cuma jualan visi, tapi dia benar-benar peduli sama gimana caranya visi itu bisa jadi kenyataan. Gimana tuh bentuk kepeduliannya? Pertama, pemimpinnya terlibat langsung dan mendalam. Si Brown ini nggak mendelegasikan urusan perubahan fundamental gitu aja. Dia keliling dunia, ketemu langsung sama karyawan di berbagai level. Dia rutin kirim email mingguan, bukan cuma searah, tapi buat komunikasi dua arah. Dia mastiin dia paham betul denyut nadi bisnisnya di lapangan. Jadi dia hadir ya dalam prosesnya, nggak cuma di ruang rapat aja. Betul. Beda banget kan sama Joe yang terputus dari pabriknya. Nah yang kedua, sebelum dia ngutak-ngatik struktur organisasi, dia fokus dulu membangun budaya akuntabilitas dan kolaborasi. Gimana caranya bangun budaya? Kan susah tuh. Dia bikin mekanisme konkret, contohnya ada performance call bulanan. Ini kayak rapat tinjauan kinerja, tapi benar-benar terbuka, blak-blakan, pakai istilahnya tuh intense candor, alias kejujuran yang intens. Dilihat bareng-bareng, targetnya apa, realisasinya gimana, komitmennya apa. Terus kalau ada yang nggak capai target gimana? Ada konsekuensinya, jelas. Tapi disampaikannya secara konstruktif, tujuannya perbaikan. Selain itu, komunikasi dan informasi dibuat sangat terbuka. Data-data penting perusahaan itu dibagikan ke ratusan pemimpin teratas. Si Brown ini juga aktif ngasih contoh langsung gimana perilaku yang dia harapkan. Oke, jadi pemimpinnya terlibat, budayanya dibangun, terus soal orang gimana? Kan ini sering jadi masalah di kasus sebelumnya. Nah, ini juga kunci. Brown sangat tegas soal menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Dia nggak ragu menganti eksekutif yang kinerjanya nggak bagus. Dia terapkan sistem kompensasi berbasis kinerja yang jelas, bahkan katanya mirip kurva vitalitasnya GE yang terkenal itu. Yang ada pemeringkatan dan konsekuensinya itu ya? Ya, dan dia secara eksplisit ngasih penghargaan buat orang-orang yang menunjukkan perilaku kolaboratif. Bahkan, katanya sampai 20% tenaga penjualan yang dianggap nggak produktif itu diganti loh. Wow, cukup berani ya. Perlu ketegasan memang buat bangun tim yang solid. Nah, yang menarik lagi soal reorganisasi besarnya IDS. Proses desainnya itu melibatkan tim eksekutif lintas fungsi yang nantinya bakal ngejalanin reorganisasi itu sendiri. Oh, jadi nggak cuma dirancang di atas, terus diturunin gitu aja? Enggak, prosesnya pasti alot, penuh perdebatan, tapi hasilnya orang-orang yang ngejalanin itu punya rasa kepemilikan ownership yang kuat terhadap perubahan itu. Dan kemampuan kerjasama timnya jadi lebih kebangun. Ini beda banget sama pendekatan top-down yang biasa.
Dia fokus ke pelanggan juga kan katanya? Betul, dia jadiin keunggulan layanan Service Excellence sebagai prioritas utama yang bisa diukur dan ada kaitannya langsung sama bonus. Jadi semua upaya eksekusi itu diarahkan buat ngelayanin pasar dengan lebih baik lagi. Hasilnya gimana akhirnya si EDS ini? Hasilnya luar biasa. Transformasi budayanya berhasil dalam waktu relatif singkat, sekitar 2 tahun. EDS bisa capai rekor pendapatan baru, pertumbuhan labanya 2 digit belasan kuartal berturut-turut, harga sahamnya juga naik signifikan. Wah, benar-benar bukti nyata ya, kekuatan disiplin eksekusi kalau dipimpin dengan benar. Jelas banget bedanya sama cerita Xerox atau Lucent tadi. Ini benar-benar the execution difference. Dari perbandingan kasus-kasus ini, jadi kelihatan banget ya polanya. Kegagalan si Joe, Thoman, sama McGinn, itu intinya bukan karena strateginya kurang canggih atau visinya kurang besar. Bukan di situ masalah utamanya. Tapi masalahnya ada di jembatan antara rencana sama kenyataan. Entah karena pemimpinnya kurang terlibat di detail gimana caranya, atau gagal nempatin orang yang pas buat ngerjain tugas yang pas, atau gagal bangun proses dan budaya yang mendukung pelaksanaan rencana itu. Tepat sekali. Sebaliknya, suksesnya Brown di EDS itu nunjukin kekuatan pemimpin yang secara pribadi benar-benar memiliki dan ngejalanin disiplin eksekusi. Dan ini bukan cuma soal kemauan keras atau karisma loh ya. Tapi lebih ke membangun sistem ya. Betul. Membangun sebuah sistem di mana proses ngelola orang, people process, proses bikin strategi, strategi proses, sama proses menjalankan operasi, operations process, itu saling nyambung, saling terkait erat. Dan sistem ini harus hidup ya. Harus hidup. Dan didukung sama 3 hal kunci tadi. Dialog yang jujur dan terbuka, akuntabilitas yang jelas di setiap level, dan tindak lanjut follow-through yang konsisten dari pemimpin puncak sampai lini depan. Inilah yang dimaksud perbedaan eksekusi dalam buku ini. Nah, ini jadi pertanyaan refleksi buat Anda yang lagi menyimak nih. Gimana prinsip-prinsip ini relevan di konteks kerja Anda sehari-hari? Mungkin Anda bukan CEO sebuah korporasi besar. Tapi kan prinsipnya sama. Iya, fokus pada gimana caranya sebuah pekerjaan atau proyek diselesaikan dalam tim Anda. Memastikan tujuannya jelas, peran setiap orang jelas, menciptakan ruang buat dialog yang jujur termasuk soal hambatan atau masalah. Dan yang penting, melakukan tindak lanjut yang konsisten. Itu semua adalah langkah-langkah buat menerapkan disiplin eksekusi, nggak peduli di level mana Anda berada. Intinya, gimana caranya biar rencana itu nggak cuma jadi dokumen bagus di laci. Jadi, kesimpulan penting dari pembahasan kita kali ini, eksekusi itu sering jadi mata rantai yang hilang antara mimpi besar dan hasil nyata. Strategi sepintar apapun bisa jadi sia-sia kalau nggak ada kemampuan buat ngejalaninnya secara efektif. Pemimpin nggak bisa cuma duduk manis di menara gading strategi ya. Harus turun, harus terlibat dalam bagaimananya. Harus mastiin orang yang tepat ada di kursi yang tepat. Harus bangun proses yang mendukung. Dan yang paling penting, harus capek-capek menumbuhkan budaya akuntabilitas lewat dialog yang jujur, yang berpijak pada realitas, bukan asumsi atau harapan kosong. Ini bukan tugas sampingan lah ya, tapi ini inti dari pekerjaan seorang pemimpin. Betul. Mengubah eksekusi dari sekedar detail operasional jadi sebuah disiplin inti yang dihayati oleh seluruh bagian organisasi. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, kita balik lagi ke salah satu elemen kunci eksekusi yang ditekankan banget di buku ini. Dialog yang jujur dan realisme. Coba deh Anda renungkan sebentar. Dalam seminggu terakhir ini, ada nggak sih percakapan penting, tapi mungkin rasanya nggak nyaman, terkait pelaksanaan sebuah rencana atau target yang Anda hindari? Menarik pertanyaannya. Mungkin percakapan soal target yang rasanya kok ketinggian ya? Atau jangan-jangan soal anggota tim yang sebenarnya kita tahu kurang pas buat tugas itu? Atau mungkin soal hambatan nyata di lapangan yang sebenarnya semua orang di tim udah tahu, tapi kok kayaknya nggak ada yang berani ngomongin secara terbuka di forum resmi. Iya ya, sering tuh ada gajah di dalam ruangan gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa satu langkah konkret, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil minggu ini untuk sedikit saja meningkatkan kadar kejujuran dan realisme dalam diskusi tim Anda? Memulai percakapan yang mungkin terasa sulit itu? Bisa jadi itu langkah pertama Anda menuju perbedaan eksekusi yang sesungguhnya di lingkungan kerja Anda sendiri. Menciptakan hasil yang lebih baik, bukan cuma rencana yang lebih baik.
Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini memberi Anda wawasan berharga tentang betapa krusialnya disiplin dalam mewujudkan rencana. Bukan cuma sekedar merencanakannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.